Indonesia, tahun 1959, negara yang masih mencari bentuk, masih berjuang keluar dari bayang-bayang kolonialisme, tetapi menghadapi persoalan ekonomi yang tak kalah berat, inflasi tinggi, barang langka, dan rakyat hidup dalam tekanan. Di tengah situasi ini, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan besar, yaitu Dekrit 5 Juli 1959, sebuah langkah yang mengubah arah politik dan juga arah ekonomi bangsa. Era demokrasi terpimpin dimulai, dan bersamaan dengan itu lahir berbagai kebijakan ekonomi yang penuh ambisi, penuh semangat nasionalisme, namun juga penuh tantangan. Pada awal demokrasi terpimpin, Indonesia menghadapi persoalan ekonomi yang sangat berat, inflasi tinggi, produksi rendah, dan sisa-sisa dominasi ekonomi kolonial masih kuat. Soekarno percaya bahwa untuk keluar dari krisis, negara harus memimpin dengan tegas. Disinilah berbagai kebijakan ekonomi besar lahir, kebijakan yang penuh ambisius, penuh semangat nasionalisme, namun tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam fokus kajian ekonomi, beberapa dampak atau langkah yang telah dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin, salah satunya yaitu ada proyek Mercusuar. Salah satu kebijakan paling ikonik era ini adalah pembangunan proyek Mercusuar. Proyek-proyek besar seperti Monumen Nasional, Stadion Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia menjadi simbol kebesaran bangsa. Bagi Soekarno, proyek ini bukan sekedar bangunan, tetapi pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar berdiri sejajar dengan negara maju. Namun di balik itu, keuangan negara justru semakin tertekan. Anggaran yang seharusnya turun ke rakyat dan sektor produktif habis untuk proyek prestisius. Situasi ekonomi semakin berat, sementara kesejahteraan rakyat tidak banyak berubah. Kebijakan yang kedua adalah sanering. Untuk menyelamatkan keuangan negara, pemerintah melakukan langkah ekstrim dengan adanya sanering tahun 1959. Nilai uang dipotong secara drastis, pecahan 500 diturunkan menjadi 50 dan 1000 menjadi 100. Tujuannya sederhana, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Rakyat kecil yang menyimpan uang tunai kehilangan daya beli seketika, sementara orang-orang kaya mengamankan harta mereka melalui emas dan valuta asing. Sanering ini tidak hanya gagal menstabilkan ekonomi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Republik Indonesia. Bappenas. Untuk memperbaiki arah pembangunan, pemerintah membentuk Bappenas. Lembaga ini menyusun rencana pembangunan nasional semesta berencana tahun 1961 sampai 1969. Sebuah rencana besar yang mencakup produksi, distribusi, keamanan, kesejahteraan, hingga keuangan negara. Ambisi rencana ini sangat besar. Indonesia ingin membangun industri nasional, memperbaiki pertanian, dan memperkuat infrastruktur. Namun, dana negara tidak mencukupi. Banyak program tidak berjalan, ekspor menurun, impor meningkat, dan defisit keseimbangan pembayaran semakin membengkak. Rencana semesta berencana akhirnya tidak bisa memberi hasil nyata bagi rakyat Indonesia. Pada 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan deklarasi ekonomi. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdikari dengan berdiri di atas kaki sendiri, menolak kapitalisme dan imperialisme. Secara ideal, Dekon adalah cita-cita luhur dengan membangun ekonomi yang kuat, nasional,
dan demokratis. Namun, implementasinya sangatlah lemah. Produksi turun, barang langka, dan inflasi melonjak semakin tinggi. Dekon menjadi visi besar yang tidak mampu diwujudkan di tengah kondisi ekonomi yang semakin rapuh pada saat itu. Nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik Belanda, dilakukan sebagai upaya menghapus sisa-sisa kolonialisme. Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan vital dan menjadikannya badan usaha milik negara atau yang sering kita kenal sekarang BUMN. Namun, masalah muncul. Kurangnya tenaga ahli, manajemen yang belum siap, dan minimnya modal membuat banyak perusahaan nasionalisasi tidak berjalan efisien. Produksi menurun dan sebagian besar perusahaan justru menjadi beban keuangan negara. Konfrontasi ekonomi dan luar negeri. Dalam periode ini, ekonomi tidak berdiri sendiri. Politik luar negeri yang agresif, termasuk konfrontasi dengan Malaysia, membutuhkan biaya sangat besar. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk operasi militer dan diplomasi luar negeri. Konfrontasi ini memperburuk kondisi fiskal Indonesia dan membuat krisis makin mendalam. Hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Masa demokrasi terpimpin, khususnya pada pertengahan 1960-an, Indonesia masuk ke krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Inflasi mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Barang semakin langka, nilai rupiah jatuh, dan kepercayaan publik merosot. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin akhirnya gagal mencapai tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat, justru rakyat hidup dalam kesulitan. Sementara pemerintah semakin kewalahan menghadapi tekanan ekonomi dan politik. Krisis ekonomi inilah yang akhirnya turut mempercepat keruntuhan sistem demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, Hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul